Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya coba akan review secara umum terkait dengan asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan ini dibangun dengan metode yang disebut dengan proses keperawatan. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa proses keperawatan itu merupakan suatu tindakan asuhan keperawatan yang di dalamnya terdiri dari 5 rangkaian kegiatan ini. Yang pertama adalah nursing assessment. Nursing assessment ini berkaitan dengan data apa yang akan kita kumpulkan. Kemudian yang kedua adalah nursing diagnosis. Nursing diagnosis ini terkait dengan masalah apa yang kita dapatkan atau yang kita tegakkan. Kemudian yang ketiga adalah planning. Planning ini berkaitan dengan how to manage the problem atau bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang keempat adalah intervention. Intervention ini adalah putting the plan into action. Jadi segala bentuk rencana yang akan dilakukan sebelum melakukan suatu tindakan. Dan selanjutnya adalah evaluation. Evaluation ini artinya adalah did the plan work, artinya adalah maksudnya adalah apakah semua yang sudah kita rencanakan itu sudah terlaksana atau tidak, atau ada hal yang perlu dievaluasi. Nah, 5 rangkaian ini adalah bagian dari suatu proses keperawatan yang menjadi bagian dari tugas utama seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Untuk pengkajian atau nursing assessment. Nah, kita ketahui bahwa pada saat kita melakukan pengkajian ini setidaknya ada 2 data yang akan kita kumpulkan, baik data yang bersumber secara objektif maupun secara subjektif. Data subjektif maka pada saat kita melakukan pengkajian maka sumber data itu ada 2, yang mana yang pertama adalah data subjektif dan yang kedua adalah data objektif. Kemudian yang kedua, nursing diagnosis. Untuk tipe-tipe diagnosis keperawatan itu ada 3. Yang pertama adalah diagnosis aktual, kemudian diagnosis risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan planning. Nah, di sini saya coba menyimpulkan bahwa ada 4 hal yang perlu direncanakan pada saat kita menyusun suatu intervensi keperawatan. Pada saat kita merencanakan ya suatu intervensi yang saya singkat dengan OTEK. Nah, planning di sini terdiri dari tindakan observasi, yang kedua terdiri dari tindakan terapeutik, yang ketiga bisa dari tindakan edukasi, dan yang keempat adalah tindakan kolaborasi. Jadi, tindakan-tindakan yang akan kita lakukan pada saat tindakan keperawatan itu bisa terdiri dari keempat poin ini, atau bisa 3 dari 4 ini, bisa 2 di antaranya ataupun bahkan salah satunya sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Nah, observasi artinya apa? Segala suatu tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data status kesehatan pasien ya. Jadi kita mengamati kondisi pasien pada saat kita melakukan pengkajian pada saat itu, kemudian kita kumpulkan data-datanya. Ya, jadi kita mengobservasi, mengamati kembali bagaimana kondisi pasien pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tindakan terapeutik. Tindakan terapeutik ini adalah segala bentuk tindakan keperawatan yang bertujuan untuk memulihkan status kesehatan atau mencegah perburukan masalah. Jadi, tindakan-tindakan keperawatan yang dilakukan secara mandiri oleh perawat dalam rangka untuk memulihkan kondisi kesehatan pasien atau mencegah terjadinya perburukan masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah planning-nya itu bisa dalam bentuk edukasi. Jadi untuk edukasi ini adalah segala bentuk kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan merawat diri pasien. Jadi tindakan edukasi ini masuk dalam bagian dari tindakan keperawatan ya, yang dapat direncanakan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Nah, yang keempat adalah tindakan kolaborasi. Tindakan kolaborasi ini adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan perawat lain atau bersama dengan tenaga kesehatan lainnya. Misalnya profesi kesehatan lain dari dokter misalnya, atau kolaborasi dengan farmasis dan seterusnya ya. Nah, jadi tindakan-tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat tidak lepas dari keempat poin ini. Kalau bukan tindakan observasi,
misalnya kita mengangkat diagnosis nyeri akut, ya. Nah, pada saat kita melakukan, menyusun perencanaan, maka kita bisa melakukan tindakan yang pertama dulu ini, yaitu observasi. Apa yang kita observasi tentu berkaitan dengan masalah yang kita dapatkan pada saat penegakan diagnosis keperawatan sebelumnya. Misalnya, kita mengangkat tentang diagnosis nyeri akut. Untuk observasi, maka kita observasi tentang PQRST-nya, problemnya, nyerinya di mana, kemudian, kualitas nyerinya bagaimana, ya. R-nya, regio itu artinya adalah nyerinya di bagian mana, S itu skala nyerinya bagaimana, skala 1 sampai 10. Kemudian T, timingnya kapan, dia merasakan nyeri, apakah sewaktu-waktu, apakah pada saat-saat tertentu saja, ataukah nyerinya setiap saat. Nah, kemudian tindakan terapeutiknya apa? Tindakan terapeutiknya dari seorang perawat misalnya dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, ya, menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam kepada pasien untuk mengalihkan rasa nyeri yang dirasakan. Nah, selain itu perawat juga boleh melakukan tindakan edukasi untuk mengatasi nyeri akut yang dirasakan oleh pasien dengan apa? Dengan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, ya. Kalau tadi tindakan terapeutiknya melakukan teknik relaksasi nafas dalam, nah kemudian tindakan edukasinya perawat boleh melakukan atau mengajarkan bagaimana melakukan tindakan teknik relaksasi nafas dalam kepada keluarga dan kepada pasien, sehingga pasien dapat mandiri melakukan tindakan tersebut meskipun perawat sudah tidak ada di ruangan pasien. Kemudian tindakan kolaborasinya misalnya dengan kolaborasi bersama dokter untuk memberikan analgetik atau obat-obat untuk meredakan, nyeri yang dirasakan oleh pasien, ya. Kemudian selanjutnya adalah intervensi. Jadi sebelum mengimplementasikan intervensi, sebelum melaksanakan apa yang sudah direncanakan, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui dan perlu dipahami. Yang pertama adalah seorang perawat harus memahami betul apa alasan dia melakukan intervensi tersebut, apa harapannya dari tindakan-tindakan tersebut, dan apa bahaya yang mungkin saja muncul ketika dia melakukan tindakan tersebut atau ketika perawat itu tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyediakan lingkungan yang kondusif. Jadi bagaimana seorang perawat pada saat memberikan tindakan keperawatan agar selalu memperhatikan kondisi di sekitar pasien. Apakah eee, pasien merasa privasi pasien terjaga? Apakah, eee apa, keamanan pasien terjaga, kenyamanan pasien terjaga, dan seterusnya. Lampunya, cahayanya baguskah, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan intervensi yang pelaksanaannya dapat digabung. Jadi bagaimana supaya tindakan-tindakan keperawatan itu dapat dilakukan sekaligus untuk mengefektifkan waktu, tapi dengan hasil yang tetap efektif dan efisien, ya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Di evaluasi ini, kita akan mengumpulkan data terkait dengan outcome. Jadi caranya apa? Dengan melakukan observasi langsung. Apakah tindakan tindakan untuk menurunkan, eee, tingkat nyeri pasien sudah, efektif atau tidak untuk meredakan nyerinya. Kemudian kita melakukan wawancara, yaitu dengan menanyakan langsung kepada pasiennya, "Bapak, Ibu, apakah Ibu merasakan sakit? Apakah pas sakitnya sudah mulai berkurang?" Nah, itu merupakan bagian dari evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara melihat catatan rekam medik pasien, ya. Jadi kita melihat catatan di status pasien dari hasil pengkajian dan pemeriksaan baik dari teman sejawat kita oleh perawat lain maupun dari hasil pemeriksaan dari teman sejawat dari tenaga kesehatan lainnya, ya. Nah, pada saat kita melakukan evaluasi, kita biasanya sebagai seorang perawat mendokumentasikan, ya, dan biasanya format catatan perkembangannya itu terdiri dari SOAP. Jadi yang SOAP-nya ini kita kaji, kita isi, kemudian kita kita dokumentasikan di buku status pasien atau catatan rekam medik pasien. Nah, untuk subjektif ini adalah segala bentuk, data yang didapatkan dari pernyataan langsung dari pasien atau keluarganya misalnya. Misalnya pasien mengatakan nyerinya mulai berkurang. Nah, itu adalah data-data subjektif. Kemudian data objektif adalah data yang dapat diamati oleh perawat atau dapat diukur langsung oleh perawat. Misalnya, perawat, telah mengukur, eee
skala nyeri pasien, bahwa skala nyerinya sudah 3 ya, dari awalnya 8, kemudian setelah diberikan intervensi keperawatan, maka selanjutnya didapatkan hasil bahwa skala nyerinya berkurang menjadi 3. Ya, itu adalah data nyeri pasien yang diamati oleh perawat. Kemudian analisis. Jadi di analisis ini perawat kemudian menginterpretasikan atau memberikan kesimpulan berdasarkan data subjektif ataupun data objektif, itu DSDO. Jadi di sini kemudian ada kesimpulan dari seorang perawat apakah masalahnya teratasi atau belum teratasi. Nah, kalau masalah teratasi, maka diagnosis keperawatan tersebut sudah tidak menjadi sebuah masalah lagi, sehingga dihentikan segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan diagnosis tersebut. Tapi kalau diagnosis keperawatan tersebut masih belum teratasi, misalnya tentang nyerinya tadi, setelah diberikan intervensi, ternyata pada saat dievaluasi pasien masih merasakan nyeri, maka selanjutnya adalah dilakukan pengkajian ulang, kemudian dilakukan kembali perencanaan tindakan-tindakan keperawatan apa lagi yang perlu dilakukan, ya. Nah, itu biasanya dituangkan dalam bentuk plan, ya. Jadi tindakan apa lagi yang harus dilakukan kepada pasien tersebut untuk menyelesaikan masalah yang masih belum teratasi, ya. Jadi itu merupakan bagian dari evaluasi. Baik demikian, untuk, review secara umum terkait dengan asuhan keperawatan, nanti akan kita diskusikan kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.